Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izul Muta NIM 19020161388. Video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Basul Kutub. Saya akan menjelaskan mengenai bab ijab yang ada di kitab Hidayatul Mustahid. Lafalnya seperti ini. Babun fil hajbi. Babun fil hajbi. Wa ajma'ul ulama ala annal akhash haqiqa wa yahjubul akha lil abi. Wa annal akha fil abi yahjubu banil akhi syakik. Wa anna banil akhi syakik wa anna banil akhi sakiki yahjubuna abna al akhi lil abi. Wa banul akhi lil abi aula min bani al akhi lil abi wal ummi. Wa banul akhi lil abi aula min al ammi akhil abi. Wa banul ammi akhil abi syakik aula min ibnil ammi akhil abi lil abi. Wa kullu wahidin min haula'i yahjubuna banihim wa man hajaba minhum shinfan fa huwa yahjubu may yahjubu dzalika shinfu. Wa bil jumlati ammal ikhwatu fal aqrabu minhum yahjubul ab'ada fa idza stawaw hajaba minhum man adla bisababayhi ummin wa abin man adla bisababin wahidin wa huwal abu faqat wa kadzalikal a'mamul aqrabu minhu yahjubul ab'ad wa inistawa hajaba minhum mayyudli minhum ilal mayyidi bisababaini mayyudli bisababin wahidin. Agni annahu yuhjabul amu akhul abi lil abi wa ibnul ammi alladhi huwa akhul abi lil abi faqat. Wa ajma'u ala anna al ikhwata syaqa'iqa wal ikhwata lil abi yahjubuna al a'ma bi anna al ikhwata banu abil mutawaffa wal a'mama banul banu jaddihi wal abna'u yahjubuna banihi wal aba'u ajdaduhum wal banuna wa banuhum yahjubunal ikhwata wal jaddu yahjubu man fawqahu minal ajdadi bi ijma'in wal abu yahjubul ikhwata wa yahjubu man tahjubuhul ikhwatu wal jaddu yahjubul a'mama bi ijma'in wal ikhwata lil ummi wa yahjubu banul ikhwati syaqa'iq banil ikhwati lil abi wal banati wa banatul banin na yahjub nal ikhwata lil ummi. Wa ajma'al ulama'u, ini adalah jumlah fi'liyah karena dimulai dengan kalimat fi'il. Wa ajma'a, dan lafal setelah ajma'a yaitu al ulama'u itu sebagai fa'il, yaitu kalimah isim sebagai fa'il dari lafal ajma'a. Selanjutnya ada lafal ala annal akha asyaqiqa yahjubul akha lil abi. Ini sebagai penjelasan dari lafal sebelumnya. Annal akha asyaqiqa, ini adalah
jumlah ismiyah. Annal akho syakiko yahjubul akho lil abi. Lebih tepatnya seperti itu. Annal akho, anna itu dibaca anna karena dia dijerkan oleh huruf jar ala. Itulah kenapa dibaca anna. Kemudian ada lafal al akho. Ini adalah isim dari anna. Isim dari lafal anna dibaca nasab. Karena amalnya ina yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kemudian ada lafal asyaqiqo. Ini sebagai naat dari al-akho atau sifat dari al-akho. Kemudian ada lafal yahjubu. Yahjubu di sini itu adalah khobar dari khobarnya anna. Khobarnya berupa fi'il mudhari'. Karena fi'il maka ke'iraban rafa'nya anna di muqaddarah. Jadi secara mahal yahjubu itu adalah mahal rafa karena menjadi khobarnya anna. Penjelasan dari makro tadi seperti ini. Hijab di sini adalah hijab dalam fikih mawaris. Hijab secara harfiah berarti satir atau penutup atau penghalang. Dalam fikih mawaris, istilah hijab digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungan kerabatnya yang kadang-kadang atau sepenuhnya terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Orang yang menghalangi disebut hajib dan orang yang terhalang disebut mahjub. Pengertian hijab menurut kalangan ulama faraid adalah menggugurkan hak ahli waris untuk menerima waris baik secara keseluruhan atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang lebih berhak menerimanya. Macam-macam hijab dikualifikasikan menjadi dua macam, yaitu satu hijab hirman, dua hijab nukson. Hijab hirman yaitu penghalang yang menyebabkan seorang ahli waris tidak memperoleh sama sekali warisan disebabkan ahli waris yang lain. Contoh, seorang cucu akan terhijab jika si mayit mempunyai anak laki-laki. Ahli waris terhijab atau terhalang oleh ahli waris lebih dekat hubungannya dengan meninggal yaitu pertama, kakek terhalang oleh ayah. Selanjutnya, nenek dari ibu terhalang oleh ibu. Selanjutnya, nenek dari ayah terhalang oleh ayah ibu. Selanjutnya, cucu laki-laki garis laki-laki terhalang oleh anak laki-laki. Kemudian cucu perempuan garis laki-laki terhalang oleh anak laki-laki, anak perempuan 2 orang atau lebih. Selanjutnya, saudara sekandung laki-laki atau perempuan terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah. Selanjutnya, saudara seayah laki-laki atau perempuan terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara sekandung laki-laki, saudara sekandung perempuan bersama anak atau cucu perempuan. Kemudian saudara seibu laki-laki atau perempuan terhalang oleh anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan, ayah, kakek. Kemudian anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asobah ma'al wair. Kemudian anak laki-laki saudara seayah terhalang oleh anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asobah ma'al wair. Kemudian paman sekandung terhalang oleh anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asobah ma'al wair.
Kemudian paman seayah terhalang oleh anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asobah ma'al ghair, paman sekandung. Kemudian anak laki-laki paman sekandung terhalang oleh anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asobah ma'al ghair, paman sekandung atau seayah. Kemudian anak laki-laki paman seayah terhalang oleh anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima asobah ma'al ghair, paman sekandung atau seayah, anak laki-laki paman sekandung. Kemudian ada lagi hijab nukson. Hijab nukson yaitu pengurangan bagian dari harta warisan karena ada ahli waris lain yang membersamai. Contoh, ibu mendapat sepertiga bagian, tapi kalau meninggal mempunyai anak atau cucu atau beberapa saudara, maka bagian ibu berubah menjadi 1/6. Contohnya yaitu anak laki-laki kandung, anak perempuan kandung, ayah, ibu, suami, istri. Dari penjelasan tadi bisa ditarik kesimpulan seorang ahli waris itu bisa terhalang ahli warisnya jika ada ahli waris lain yang lebih berhak menerima warisan tersebut. Ada contoh kasus seseorang yang wafat meninggalkan 2 orang anak paman. Salah satunya adalah saudara seibu. Anak yang berasal dari saudara seibu mendapat 1/6 dari sisi ia adalah saudara seibu, bukan sebagai paman. Dan ia pun bersama anak paman lainnya sebagai asobah. Keduanya membagi harta peninggalan yang tersisa dengan pembagian sama rata. Jadi 2 anak tersebut salah satunya menerima 1/6 dan asobah, satu lainnya hanya menerima asobah. Pendapat ini menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Asy-Syauri. Pendapat ini dikemukakan oleh Ali, Zaid, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.